Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dengan dosen saya dan membagi ilmu pengetahuan serta pemahaman saya kepada teman-teman yang melihat video ini. Video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di mata kuliah kali ini saya dibimbing oleh dosen saya yang bernama Yulia Hanoselina, SIP. Perkenalkan, nama saya Sintiara Saragosa. Saya biasa dipanggil Sintia. NIM 190421113. Saya berasal dari Prodi Administrasi Negara. Saya angkatan 19. Umur saya 19 tahun. Sekian dari perkenalan diri saya tadi. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah, maka langsung saja saya akan masuk ke inti video kali ini, yaitu membahas tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan pertemuan yang kelima dengan materi perencanaan sumber daya manusia. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pemahaman saya mengenai pembelajaran perencanaan sumber daya manusia. Menurut saya, perencanaan sumber daya manusia ini sangat diperlukan bagi kehidupan di masyarakat. Karena apa? Terutama bagi yang melaksanakan sebuah organisasi, gunanya untuk menjamin tersedianya tenaga kerja atau menjamin tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak untuk para pekerja yang ingin bekerja. Di dalam sebuah organisasi, perusahaan, ataupun jabatan yang dimiliki yang setinggi-tingginya, itu sangat memerlukan yang namanya perencanaan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah buku yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini bukunya terdapat beberapa materi, yaitu salah satunya yaitu perencanaan. Baik, di sini saya akan mencari apa saja materi yang ada pada buku ini. Oke, di sini terdapat materi beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu pengertian tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini dari beberapa pengertian itu saya dapat mengambil yang bernama Wetter dan Davis pada tahun 1989 yang berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam organisasi itu memerlukan, atau di dalam organisasi yang sedang melakukan kegiatan dalam hal apapun, harus dengan menggunakan metode perencanaan sumber daya manusia ini. Gunanya yaitu untuk mengantisipasi di masa yang akan datang apabila ada tenaga kerja yang ingin bekerja dan bersedia ditempatkan di mana saja ataupun bersedia ditempatkan di bagian posisi mana saja. Menurut saya tujuan adanya perencanaan ini yaitu agar para pejabat ataupun agar para pengusaha ataupun agar para peorganisasian bisa merencanakan apapun yang ingin dia lakukan dalam bekerja, baik itu dalam bekerja untuk ke depannya menjadi yang lebih baik lagi ataupun bagaimanapun berusaha untuk membuat usaha organisasinya atau usaha perusahaan yang dia bina menjadi lebih maju, semakin maju lagi. Agar perencanaan sumber daya manusia tidak banyak merugikan orang, maka kembangkanlah atau lakukanlah perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntutan dalam perusahaan atau organisasi yang dibina, atau sesuai dengan perkembangan yang ada pada zaman modern sekarang ini. Menurut saya, perencanaan sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi perorangan dari setiap individu. Karena apa? Karena adanya perencanaan ini, maka kita akan tahu seberapa potensi kita dalam bekerja. Dan dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, para pejabat tinggi ataupun para pengusaha yang lainnya mudah mendapatkan calon-calon karyawan yang memiliki skill yang tinggi ataupun yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Jadi mereka mudah untuk memilih atau mencalonkan karyawan-karyawan mereka yang memiliki skill yang tinggi dan bisa menjabat ke jabatan yang lebih tinggi dan memiliki tugas yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Nah, dari buku yang saya dapatkan ini, dari buku yang saya baca ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia itu. Yang di dalam ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Nah, di sini saya akan membacakan apa saja dampak atau apa saja yang dapat mempengaruhi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Adapun berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, seperti rencana strategis. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, estimasi produksi dan penjualan. Yang keempat, perluasan usaha dan kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Di samping faktor-faktor internal juga dapat dipilahkan berdasarkan sistemnya, seperti sistem informasi manajemen dan organisasi. Yang kedua, sistem manajemen keuangan, dan yang ketiga, sistem marketing dan pasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor eksternal. Merupakan berbagai faktor yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan. Contohnya situasi ekonomi. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, politik. Dan yang keempat, peraturan perundang-undang. Nah, dari penjelasan yang sudah saya bacakan dari sebuah buku yang saya dapatkan ini, dapat kita simpulkan bahwa beberapa faktor yang ada pada perencanaan sumber daya manusia itu merupakan penghambat dari perencanaan yang telah kita lakukan di masa lalu untuk yang di masa yang akan datang. Karena apa? Karena tidak adanya perencanaan, maka tidak akan pula perusahaan atau organisasi kita yang kita capai tujuannya secara bersama-sama itu tuh tidak akan berjalan dengan lancar. Dari itu, faktor-faktor penghambat perencanaan sumber daya manusia itu perlu kita ketahui, perlu kita anggap itu paling penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena jika kita mengabaikan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat perencanaan sumber daya manusia, maka otomatis perencanaan atau perusahaan yang kita bina atau organisasi yang kita bina tidak akan berjalan dengan lancar, atau dikatakan gagal karena kita menganggap bahwa faktor-faktor penghambat sumber daya manusia itu tidak penting bagi kehidupan kita, atau bisa jadi perencanaan sumber daya manusia itu kita anggap menjadi hal yang sepele bagi kehidupan kita, sehingga menjadi faktor penghambat bagaimana cara kita membuat perusahaan kita lebih maju lagi, bagaimana kita membuat organisasi kita itu dikenal di kalangan masyarakat dan berdampak positif, dan bagaimana kita menjadikan perusahaan atau organisasi kita itu menjadi lebih maju, semakin maju, dan dikenal oleh masyarakat serta berdampak positif. Jika kita mengabaikan faktor-faktor penghambat dari perencanaan sumber daya manusia ini, maka tujuan yang satu-satunya ingin kita tuju dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan itu tidak akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Dan kembali lagi dengan materi saya yang terakhir tadi, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, maka kita akan mudahnya untuk mendapatkan calon-calon karyawan yang memiliki skill yang tinggi, yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang memiliki tenaga kerja yang cukup maksimal, ataupun memiliki kemampuan dalam berpikir atau kreativitas yang tinggi, maka kita akan mudahnya menempatkan dia ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Karena dari potensi atau kemampuan yang dia miliki, kita dapat menilai, kita dapat menyimpulkan di bagian mana mereka harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan bagaimana cara mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Nah, sekian dari pembahasan mengenai pemikiran saya mengenai pertemuan kelima ini, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan materi yang saya dapatkan, atau apabila kesalahan